Di antara adab-adab ketika kita ke masjid, saya bacakan. Yang pertama, ketika ke masjid, ya, berusaha memakai pakaian yang baik dan sopan, yang bagus. Ya. Kata Allah, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ya ketika ke masjid. Jadi kalau ada pakaian bagus, kita pakai pakaian yang bagus. Selama menutup aurat tidak mengapa, tapi kalau ada pakaian kita pakai buat ke masjid itu lebih baik. Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum pakaian yang menutup aurat sudah cukup ya. Tapi kalau mau lebih baik, oke. Yang kedua, menghindari aroma tak sedap pada anggota tubuh dan pakaian. Ya, jangan kita masuk kemudian malah mengganggu yang lain ya. Makanya Rasulullah mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka jauhilah kami. Ya. Wal yaqut fi baitihi, hendaknya dia salat di rumahnya saja. Ya, mungkin dulu kan mungkin tidak seperti sekarang banyak sarana untuk menghilangkan aroma ya. Makanya jangan kita salat malah mengganggu orang kanan kiri kita. Kita makan bawang, akhirnya ketika kita baca abab itu apa namanya bahasa Indonesia? Abab kalau bahasa Jawa. Abab juga sama. Abab juga ya itu, bawa mulut ke kanan ke kiri sehingga orang terganggu ya. Termasuk di antaranya orang yang merokok ya, kalau bisa sikat gigi dulu ya. Bukan berarti maksudnya merokok halal, enggak ya. Cuma kalau merokok jangan bikin masalah di masjid. Nanti amin. Ini orang terganggu ya. Dia tadinya khusyuk lagi berdoa, ganggu semua doanya. Gara-gara kita ganggu kekhusyuannya, khusyuknya jadi kacau gara-gara ada aroma bau mulut ya. Kalau bisa bersih-bersih dulu. Nah, beda halnya kalau seperti bawang sudah dibakar, sudah enggak punya atau sudah dimasak tidak punya pengaruh. Atau kita mungkin pakai aroma apa menghilangkan bau, insya Allah enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada bau yang mengganggu orang yang sedang sholat. Karena sangat mengganggu kekhusyuan. Ya. Kemudian ketika ke masjid berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalat fala ta'tuha tas'aun." Kalau sudah diikomatkan salat, enggak usah terburu-buru ya. Wa'tuha tamshun, tapi berjalan aja, jangan lari. Berjalan aja enggak apa-apa, tapi jangan lari ya. Alaikumus sakinah, tetap jalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati salat. Wa ma fatakum fa'timu, yang kalian tidak sempat dapati sempurnakan ya. Sempurnakan. Agar kalau kita buru-buru nanti kita sholat tidak khusyuk. Dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin." Karena salah seorang ketika sedang berjalan menuju masjid dia sudah dapat pahala sholat. Jadi dia tetap jaga karena dia sedang dalam sholat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau bisa segera ke masjid. Jangan belakangan ya. Jangan belakangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasa ma fin nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang bagaimana pahala yang besar ya dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatinya kecuali dengan undian, maka mereka akan melakukannya. Artinya pahala di saf pertama itu sangat besar. Maka seorang berusaha biasakan diri untuk di saf pertama. Jangan lupa ketika keluar rumah menuju masjid baca doa tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran sampai nuran dan seterusnya. Doa yang tadi, ya Allah jadikanlah matiku cahaya, di penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, kananku cahaya, kiri cahaya, bawahku cahaya, amami belakangku cahaya dan jadikanlah aku bercahaya. Jangan lupa doa masuk masjid ya. Paling tidak kita mengatakan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kalau kita mau lengkap, kita baca a'udzubillahil azim wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kalau versi lengkap. Kalau versi singkat, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Agar kita di masjid dibukakan rahmat-rahmat Allah. Menunjukkan masjid adalah tempat rahmat Allah. Mungkin kita mau salat, mungkin kita mau pengajian, kita mau duduk, rahmat Allah turun. Kalau mau lengkap tadi kita baca a'udzubillahil azim
wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, salawatu wassalamu ala Rasulillah, baru Allah maftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk dengan kaki kanan, kalau keluar pertama kali dengan kaki kiri. Jangan lupa ketika masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Kalau dia masuk masjid, jangan duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Kemudian kalau dia sudah masuk masjid, dia nunggu salat, maka malaikat akan mendoakannya, ya. Dan dia dianggap masih salat selama dia menunggu masjid, malaikat mendoakannya, ya. Malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dan ini keutamaan orang yang bersegera ke masjid. Dia datang dalam rangka nunggu salat. Selama dia duduk, malaikat doain dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dia. Selama dia tidak selama tidak berhadas, tidak batal wudunya. Kemudian hati-hati jangan melakukan transaksi jual beli atau cari barang hilang di masjid. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijarataka." Jika engkau melihat ada orang yang berjual atau membeli di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Dan kalau kau melihat ada orang mencari barang hilang, maka katakan semoga barangmu tidak kembali. Sebagai hukuman, ini masjid bukan tempat cari barang hilang dan bukan juga tempat untuk jual beli. Ya. Tidak boleh untuk duniawi, ya. Dunia. Ya. Tes. Perdagangan tidak boleh di masjid. Boleh, di sini boleh. Ini bukan masjid. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Tidak boleh orang di masjid jualan travel. Ya. Tes. Travel dagangan bukan? Travel dagangan bukan? Cari untung atau tidak? Cari untung nggak boleh. Nggak boleh. Ada orang misalnya sediakan air, ternyata ada iklannya, nggak boleh. Karena itu di masjid. Kita tidak membantu jual beli dan tidak membantu proses jual beli. Jualan buku pun nggak boleh di masjid. Ustadz punya buku baru, beli ya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini semua jual beli. Ya. Karena tidak berkah. Kemarin saya ngisi pengajian, ada yang kasih hadiah voucher. Vouchernya voucher toko tertentu. Ya ini juga jual beli namanya, iklan. Ya, saya bilang enggak, uangnya aja. Kalau voucher enggak. Karena voucher tulis ini, siapa yang mau ini silakan beli di warung ini, warung anu, enggak boleh. Ini iklan, enggak boleh. Jadi kita berharap berkah di masjid, jaga masjid jangan sampai jadikan sarana untuk jual beli. Taib yang terakhir yang kita bahas tentang ketika sudah masuk sholat, jangan lupa khusyuk. Apa? Khusyuk. Khusyuk ini adalah ibadah yang sangat agung dan Allah memuji orang-orang beriman dengan khusyuk. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Allah telah mengkaitkan kemenangan dengan salat yang khusyuk. Ya. Kata Ibnu Qayyim, waqad allaqallahu al-falah bi khusyu'il musalli. Allah mengkaitkan kemenangan seseorang, keberuntungan seorang dengan khusyuknya orang yang salat fi salatihi. Faman fatahu khusyu'us salat lam yakun min ahlil falah. Siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya maka dia luput dari keutamaan ini. Ya. Wa yastahilu husulul khusyu' ma'al ajalah wan naqar qat'an. Dan mustahil kata Ibnu Qayyim orang dapat khusyuk kalau salatnya buru-buru, apalagi cuma matok-matok, enggak mungkin. Khusyuk itu harus kita nikmati pelan-pelan, ya. Bal la yahsul khusyuk qat illa ma'at tuma'ninah. Namun khusyuk itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan tuma'ninah, dengan tenang,
Wa kullama zada tuma'ninatun wa kullama zada tuma'ninatan zdada khusyu'an. Dan setiap tambah ketenangan maka khusyuk semakin tambah. Wa kullama qalla khusyu'u istaddat ajalatuhu. Setiap semakin sedikit khusyuknya semakin buru-burunya. Hatta tasira harakatun yadawi harakatu yadayhi min manzilatil abas. Akhirnya dia banyak gerak ya. Artinya seorang berusaha untuk khusyuk. Dan pahala seorang tergantung kekhusyuan salat. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu innar rajula la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha aw thuluthuha. Seorang selesai dari salatnya namun tidak dicatat bagi dia pahala kecuali setengah pahalanya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperlimanya atau seperenamnya sampai atau sepersepuluhnya. Ini diantaranya kembali kepada khusyuk. Maka seorang berusaha untuk salat dengan khusyuk. Adapun bagaimana kiat-kiat supaya khusyuk, ada beberapa kiat ya. Di antaranya dia menghadirkan bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia sedang laporan. Jadi kalau kita laporan ke pembesar, kita laporan ke bos, kita mungkin akan tenang. Ini kita laporan kepada Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang beri rezeki kepada kita, yang berikan kita kenikmatan selama ini, yang menjaga kita, yang menciptakan kita, akan membangkitkan kita, maka tentu kita sadar bahwasanya saya yang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka ini membantu dia untuk khusyuk. Di antara yang membantu dia untuk khusyuk, dia perhatian ketika sholat. Cara perhatian dia datang sebelumnya, dia persiapan sebelumnya. Semakin banyak persiapan, maka semakin mudah khusyuk. Beda kalau orang datang mau sholat. Tapi kalau dia datang dulu, kemudian dia sholat dulu, dia berdoa dulu, maka ini lebih mudah untuk khusyuk. Kemudian di antaranya dia menganggap ini adalah solat yang terakhir. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu salata muwaddi'in. Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in." Kata Nabi, kalau kau sedang salat, anggaplah ini salat perpisahan. Bisa jadi ini salat terakhirku. Maka seorang kalau salat menganggap salat terakhir, maka dia akan salat dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan dia ingin berpisah. Kemudian di antara cara khusyuk, jangan lupa pelajari makna-makna kandungan yang kita baca. Ini sangat penting. Kita baca apa maknanya Al-Fatihah, apa makna bacanya ruku, sujud, kita berusaha pahami maknanya. Di antara yang bantu khusyuk, kita bervariasi dalam baca. Ini kalau punya hafalan, kalau enggak punya hafalan repot ya. Seperti ruku, doanya banyak. Ada Subhana Rabbil Azim, ada Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh, ada Subhanadzil Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azamah. Ya, ada banyak doa ruku. Doa sujud juga Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak doa ruku, banyak juga doa sujud. Doa iftitah juga banyak. Kalau kita hafal, kita variasikan, insyaallah lebih mudah khusyuk. Tapi kalau bacanya itu-itu aja, kadang-kadang sudah otomatis. Kita pikiran kemana tetap mulut bisa baca, karena sudah terbiasa.